Hubungkanlah kasih sayang dan cintamu dengan orang-orang yang soleh. Tinggalkanlah kerabatmu apabila mereka tergolong kepada kerabat yang buruk, dan sambungkan atau jalinlah hubungan persahabatan dengan orang yang bukan kerabatmu sekiranya mereka tergolong kepada orang yang baik. Kerana rasa kekerabatan itu akan timbul daripada setiap orang yang engkau kasihi, maka engkau akan melihat orang-orang yang saling menyayangi antara satu dengan lainnya. Ditanyakan kepada sebahagian hukama, apakah kekerabatan itu? Mereka menjawab, kekerabatan itu adalah kasih sayang. Halanglah dirimu daripada memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu dan yang belum menjadi bahagianmu. Kerana memburu segala sesuatu yang menjadi bahagianmu itu akan menimbulkan kesusahan. Manakala pemburuanmu kepada sesuatu yang tidak menjadi bahagianmu adalah menimbulkan kebencian dan kehinaan. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, min jumlati uqubatillahi ta'ala li'abdihi talabu ma lam yuqsamulah. Maksudnya, termasuk bahagian daripada seksaan Allah terhadap hambanya ialah menuntut sesuatu yang tidak menjadi bahagiannya. Kemudian kata musannif, wahai hamba. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah SWT. Karena pada malam ini kita dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala peluang, dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kesempatan untuk kembali meneruskan pengajian kita merujuk kepada kitab Fathur Rabbani ala Faidur Rahmani karya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Dan kita syukur setinggi-tingginya kepada Allah kerana kita menjadi orang-orang yang terpilih dalam majlis ilmu ini, ya, menjadi peserta, menjadi ahli dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu, pengetahuan, khususnya terkait dengan perkara yang kita bincangkan, terkait dengan perkara yang kita sedang cuba untuk memahami, iaitu perkara-perkara yang terkait dengan kerohanian, ya. Jadi mudah-mudahan Allah melapangkan, Allah membuka pintu faham kita dan menyampaikan kita kepada faham yang benar, ya, yang membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan sebagai kembali yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kita kemudiannya menyambung pengajian kita pada muka surat 30. Topiknya adalah masih lagi di majlis ketiga, iaitu bimbingan untuk membebaskan, ya, bimbingan untuk membebaskan kita daripada kaya dengan angan-angan, ya. Satu bimbingan pada majlis ketiga ini, satu tuntunan mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, ataupun satu bimbingan mengajar kita kepada satu sunnah, ya. Kita sebutkan sunnah itu lebih tepat. Mengajak kita kepada satu sunnah yang diajak oleh baginda Nabi SAW, iaitu hidup di dalam kenyataan, bukan hidup di dalam khayalan, ya. Nah, itu yang kita telah pun bincangkan. Nah, angan-angan itu merupakan bahagian daripada khayalan dalam hidup, ya. Angan-angan. Nah, baginda Nabi SAW selanjutnya mengajar kita supaya memendekkan ataupun menghilangkan angan-angan, nah, berdiri dengan kenyataan. Dan kita telah pun membentangkan sedikit sebanyak untuk kita memahami macam mana hidup dengan kenyataan. Nah, kenyataannya adalah mati. Jadi hidup untuk mati. Itu yang sebenarnya, kan? Hidup kita bagaimanapun keadaan, apapun keadaan, nah, sebenarnya untuk mati. Tidak ada orang yang hidup untuk hidup, tidak ada. Ya? Nah, itu adalah
sebahagian daripada kenyataan yang kita telah bincangkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat menanggap topik dalam majlis ketiga ini yang kita simpulkan supaya hidup kita berdiri di atas kenyataan yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Dan jangan hidup atas angan-angan saja, termasuk angan-angan, lambat lagi mau mati. Itu antara angan-angan kita kan. Masih muda, lambat lagi mau mati. Gitu kan. Itu tidak selesai, ini tidak selesai. Itu bahagian daripada angan-angan yang wujud di dalam diri kita. Khususnya kita, jangan pandang orang lain, kita. Mudah-mudahan kita dapat bebas daripada angan-angan yang sebegitu, ya, dan kembali kepada hidup dengan berdiri di atas kenyataan, ya. Okey. Hari ini kita sambung. Kalau ikut paragraf yang perlu kita kaitkan adalah paragraf di atas itu, ya. Karena ayatnya berbunyi dengan mereka lah. Sudah tentu persoalan yang timbul, siapa mereka? Mereka itu adalah para kekasih, para wali, para orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rujukannya di mana? Rujukannya paragraf di atas itu. Mereka lah. Siapa? Para wali. Apa para wali? Orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu paling ringkas. Kenapa dengan mereka? Ahli waris yang hakiki. Mereka lah ahli waris ataupun pewaris yang hakiki. Pewaris yang hakiki. Kalau hakiki itu dengan makna pewaris yang benar. Pewaris yang sebenar. Kenapa tiba-tiba muncul isu pewaris? Kita pernah dengar bahawa pewaris ini dalam satu filem mewarisi hantu, kan? Apa filmnya? Wariskah? Pewariskah? Orang Melayu sekarang dia suka buat filem. Dulu filem cinta. Habis musim cinta, dan sekarang filem hantu. Kan? Sebab itu filem Melayu tidak syok. Yang syok filem Tamil. Betul. Kan? Filem Tamil ini kisah apa? Kisah menteri pembohong. Kisah menteri jahat. Kan? Kisah-kisah yang terkait dengan terkait dengan sosialisasi manusia. Dengan kisah polis makan rasuah. Itu yang sangat bagus. Kalau dikira kan. Bukan filem Melayu. Di sini disebutkan mereka yang kita sebutkan tadi sudah orang yang sempurna hubungan dengan Allah, para wali Allah. Mereka adalah waris yang hakiki. Waris artinya mewarisi apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya? Waris. Ahli waris berarti pewaris yang hakiki, pewaris yang sebenar. Pewaris siapa? Pewaris kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu pewaris, isu mewarisi dibincangkan oleh para ulama dengan dua. Ya. Ini kita bercakap tentang mewarisi baginda Nabi. Pewaris. Ada dua. Satu, ilmu. Ya. Berarti mewarisi ilmu. Dan yang kedua, mewarisi agama. Itu yang kita sebutkan, agama itu adalah Nabi, Nabi itu adalah agama. Jadi ada orang yang tidak mewarisi ilmu sesungguhnya, kan? Tapi dia mewarisi agama. Ada orang yang mewarisi ilmu dan agama. Inilah yang terbaik. Dan konsep pewaris yang disebutkan tadi itu adalah yang ini. Yang ini. Ini ya, yang ini. Jadi mereka mewarisi ilmu dan mereka mewarisi agama yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan mereka di situ siapa sepatutnya? Kita sepatutnya kan? Itu. Karena kita juga orang yang berjuang untuk sempurna hubungan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terkecuali, ya, jangan kita menjadi orang-orang yang terkecuali daripada perjuangan, daripada bersungguh-sungguh untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Ya, boleh mai ke depan lagi kot. Penuh sampai pintu dah. Lagi ada siapa-siapa mai dia dulu di pintu siap dia. Nah, faham kan? Okey. Dan sesungguhnya kita dituntut mewarisi, gitu kan? Ya. Mewarisi, nah kita dituntut. Secara langsung kita dituntut di sana dua kan? Ilmu pun dituntut kepada kita. Nah, sampai-sampai kemudian para fuqaha, ya, para ahli-ahli ilmu memfatwakan bahawa ilmu itu fardu ain, begitu kan? Nah, ada yang fardu ain, kemudian ada yang fardu kifayah. Nah, itu fatwa-fatwa yang bermunculan di atas sifat mewarisi ilmu itu. Faham kan? Nah, selebihnya secara umum adalah agama. Okey. Nah, apalagi kalau kita bincangkan tidak mungkin sempurna agama pada diri kita sekiranya kita tidak berilmu, begitu kan? Okey. Kesibukan mereka, nah, para kekasih Allah, ya, ataupun kita pakai istilah yang kita sebutkan pewaris tadi, ini kan, para pewaris ilmu, para pewaris agama daripada baginda Nabi SAW. Nah, antaranya adalah kesibukan mereka, ya, mereka pun mempunyai kesibukan. Ya. Tapi apa kesibukan mereka? Adalah mengembalikan makhluk ke pintu Allah Al-Haq. Nah, itu kesibukan mereka. Ya. Mengembalikan. Nah, bagaimana mau mengembalikan? Mengajak, gitu kan? Nah, mereka sibuk mengajak makhluk. Istilahnya sangat besar. Istilahnya makhluk. Mereka, para pewaris yang kita sebutkan tadi, pewaris ilmu, pewaris agama, ya. Nah, mereka sibuk, kesibukan mereka adalah mengembalikan. Nah, kalau mengembalikan itu airnya mengajak, ya, menyeru, mengajak, memimpin, membimbing. Nah, yang disimpulkan dalam satu istilah saja, dakwah, ya kan? Disimpulkan dalam satu istilah, dakwah. Kemudian dakwah itu dimaknakan dengan menyeru, gitu kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Misalnya, serulah, ya, makhluk, serulah manusia, ud'u ila, kepada Tuhan dengan penuh hikmah. Nah, itu antara makna literalnya. Jadi kesibukan mereka adalah mengembalikan makhluk ke pintu al-haq. Mengajak, menyeru makhluk, di sini sangat luas ini, makhluk. Itu tidak mustahil, ya kan? Tidak mustahil para ahlillah, ya, tidak mustahil para ahlillah mereka terlibat dengan menyeru makhluk, bukan manusia saja, ya kan? Nah, itu tidak mustahil. Nah, kita yang belum ahlillah ini saja terlibat dengan manusia secara spesifik, ya, terlibat dengan orang-orang, terlibat dengan manusia. Kau jangan pergi tepi pokok sana, Jul, kau cakap kita kena kembali kepada Allah, dan orang bilang kau gila, tahu tak? Ya. Nah, karena itu sesuai dengan kita hanya adalah manusia saja, betul? Ya. Itu sesuai dengan kita. Nah, adapun para ahlillah ini, yang kita sebutkan ahlillah ini, para pewaris yang kita sebutkan tadi, nah, mereka antara lain tugas mereka adalah mengajak makhluk ke pintu al-haq. Berarti mengajak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Nah, sebab itu Syekh Walid belajar dulu, ya. Syekh Walid ini kadang-kadang mula-mula Walid pun terkejut juga. Kadang-kadang dia cakap begini, kadang-kadang dia bercakap begitu, kadang-kadang dia menterjemahkan, menafsirkan itu, dia gunakan bahasa yang lain yang kami pun tidak faham. Jadi kami bertanya, rupanya dia bercakap dengan orang lain. Mungkin jin, mungkin apa. Kadang-kadang dia marah, jangan begitu.
Barangkali mereka sampai sudah di keadaan-keadaan yang disebutkan oleh Maulana Mursyid kita. Ini mereka terlibat untuk mengembalikan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi pun pernah begitu kan? Nah, itu Nabi. Nah, sudah tentu para sahabat kemudiannya mewarisi, kemudian tabi'in dah sampai kepada kita, ya. Terus mereka menyampaikan, siapa mereka? Nah, para pewaris yang kita sebutkan tadi, ya. Para pewaris ilmu, para pewaris agama yang sebenar, ya kan? Dan mereka itu adalah para ahlillah, ya, atau orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pada kesimpulannya mereka menyampaikan hujjah Allah. Nah, itu kesibukan mereka. Sibuk menyampaikan hujjah Allah. Apa itu hujjah Allah? Nah, kalau mudah fahamnya, hujjah Allah itu adalah kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mudah. Dan hujjah Allah Subhanahu wa taala itu juga digambarkan ataupun disebutkan sebagai Al-Qur'an. Ya. Mereka sibuk menyampaikan hujjah Allah kepada makhluk untuk menundukkan mereka. Untuk apa disampaikan hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluk? Untuk menundukkan mereka supaya makhluk-makhluk itu tunduk, ya, supaya para makhluk itu tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian yang lain mengatakan tunduk kepada ilmu Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka sebab itu semuanya diperintahkan untuk Islam, betul kan? Ya, kita boleh baca tafsirnya nanti. Apa firman Allah SWT? Sabbaha, antaranya ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Itu banyak surah yang datang dengan sabbaha itu kan? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Para ulama tafsir menafsirkan perkataan sabbaha dengan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini berarti semua taat dan patuh, yang di langit dan yang di bumi. Nah, kalau yang di bumi, yang langit itu kita pun tidak tahu, kan? Banyak lagi makhluknya yang di langit. Nah, yang di bumi apa? Yang di bumi ikan dalam air, udara, tumbuh-tumbuhan, haiwan, ini termasuk manusia, ya. Nah, semuanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain ayat mengatakan yang tidak taat, yang tidak patuh, yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala hanya manusia dan jin. Ya kan? Yang lain semuanya taat dan patuh kepada Allah. Berarti mereka mengikut agama. Betul kan? Yang taat dan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengikut agama. Tumbuh-tumbuhan mengikut agama, haiwan mengikut agama. Ya, apalagi yang kita kenal, air mengikut agama, udara mengikut agama, matahari mengikut agama, semuanya mengikut agama. Yang bercanggahnya, yang selalu bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dan jin. Nah, karena itulah Allah menurunkan kepada manusia itu Al-Qur'an, kitab-kitab. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia itu nabi-nabi, rasul-rasul. Ya, karena yang bercanggah itu adalah manusia dan jin. Adapun yang lain, nah mereka tidak bercanggah. Yang lain taat dan patuh kepada Allah SWT. Ular itu pun taat patuh dia kepada Allah. Ya kan? Biawak itu pun taat patuh kepada Allah. Babi itu pun taat dan patuh kepada Allah juga. Betulkah? Nah, manusia saja yang tidak mau taat, tidak mau patuh kepada Allah. Macam-macam akalnya. Ya. Suruh buat baik mau jahat juga. Mau buat macam mana? Okey. Mereka menyampaikan hujah Allah kepada makhluk untuk menundukkan mereka, yakni para makhluk. Nah, para makhluk itu bila mendengar ayat-ayat Allah, bila mendengar hujah Allah, mereka tunduk. Nah, itu termasuk jin. Ya. Kalau kita melihat kepada fakta hadis baginda Nabi SAW, ya, jin pernah datang berjumpa dengan Nabi dan tunduk kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sila baca Asbabun Nuzul surah Al-Jin. Ya kan?
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nah, Nabi membaca ayat Al-Quran atau tunduk mereka. Berarti mereka faham, dan itulah hujah Allah ya untuk menundukkan para jin. Selain terkait dengan sejarah baginda Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya kan? Oke, terus mereka lagi. Siapa mereka, Bizi? Orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Arabnya disebut wali, gitu kan? Orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka meletakkan sesuatu di tempat yang layak. Mereka meletakkan sesuatu di tempat yang layak, artinya mereka meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu. Mereka meletakkan sesuatu di tempat yang layak. Apa layak? Layak artinya kena pada tempatnya. Mereka meletakkan diri mereka kena pada tempatnya. Faham tak? Nah, diri kita perlu bagaimana? Nah, diri kita perlu menjadi hamba Allah kan? Taat dan patuh kepada Allah kan? Nah, mereka meletakkan diri mereka sebagai hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksiat, bukan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu betul kan? Itu meletakkan diri kita di tempat yang betul. Tempat yang sepatutnya. Nah, waktu maghrib kita meletakkan diri kita dengan solat maghrib. Di suraukah? Di manakah? Ini betul kan? Nah, waktu isya kita meletakkan diri kita di tempat solat isya. Di masjidkah? Di suraukah? Nah, ada waktu belajar, ada waktu zikir, ada waktu salawat, ada waktu itu, ada waktu ini. Nah, itu yang betul sebenarnya kan? Ini waktu kita maghrib, solat isya, belajar, dia orang karaoke. Itu berarti meletakkan diri di suatu tempat yang tidak layak. Betul kan? Nah, itu termasuk zalim. Kalau dibincangkan, zalim itu dengan makna ma waqa'a syai' ghaira mahalli. Dasarnya kan, zalim, apa itu zalim? Zalim adalah ma waqa'a syai' ghaira mahalli. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Nah, itu mendekati makna. Jadi, meletakkan diri kita tidak kena pada tempatnya. Diri kita sepatutnya waktu maghrib, kita solat maghrib. Lepas solat maghrib, diri kita sepatutnya belajar. Lepas belajar, diri kita sepatutnya begini. Ya, yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, kita tidak meletakkan diri kita sebetulnya begitu. Nah, itu maknanya kita zalim. Zalim dengan apa? Zalim dengan diri sendiri. Nah, datang sudah. Terkait dengan yang kita sebutkan tadi, ma waqa'a syai' ghaira mahalli. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Sesuatu itu termasuk diri kita. Ya. Kita meletakkan diri kita tidak kena pada tempatnya. Di situ kita menzalimi diri kita sendiri. Paham ke, Jul? Itu. Nah, berapa ramai manusia yang menzalimi diri sendiri. Ya. Nanti di depan Allah SWT dia nanti cakap, aku tidak tahu itu, aku tidak tahu. Kau telah zalim diri kau sendiri. Ya kan? Kita jangan zalim diri kita sendiri. Karena apa? Karena diri termasuk dalam hal yang kita patut mencintainya. Betul kan? Betul kan? Nah, kita belajar sudah fakta itu. Ada 3 perkara yang kita tidak boleh terpisah. Tidak boleh, tidak boleh terlepas pandang dalam soal hubungan. 3 perkara kan? Allah. Nah, kau jangan terlepas pandang. Kita jangan terlepas pandang ya, urusan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua sudah diajar. Buka-buka belajar saja, Walid ajar sudah dulu ya. Nah, Allah, agama, diri. Ya. Bulatan ini adalah bulatan kita kaitkan dengan makna kehidupan, gitu kan? Ya, bulatan ini kita kaitkan dengan makna kehidupan. Nah, ketika kau hidup, kau jangan terlepas pandang tentang Allah, jangan terlepas pandang tentang agama, jangan terlepas pandang tentang dirimu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada agama, dan tidak zalim kepada diri kita sendiri. Nah, ini karena itulah tercetusnya
ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita juga tercetusnya zalim kepada diri sendiri. Nah, kadang-kadang orang bertanya, macam mana zalim pada diri sendiri? Zalim pada diri sendiri macam mana? Nah, itu meletakkan diri kita tidak betul, tidak sesuai dengan sepatutnya. Ya kan? Sama juga orang suruh mengaji bercinta. Kan? Itu pun zalim juga. Tapi kalau mau menikah itu tidak apa. Kalau tak cukup duit bagi tahu, kita kutip seorang 2-3 ringgit. Nikah. Okey. Mereka meletakkan sesuatu di tempat yang layak. Nah, adapun para ahlillah, ya, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, mereka meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Nah, seperti kita, walaupun kita bukan berada di posisi ini, tetapi sekurang-kurangnya kita belajar untuk meletakkan diri kita, ya, meletakkan diri kita kena pada tempatnya, betul kah? Ya. Nah, solat maghrib kita, lepas solat maghrib kita belajar kita, betul kan? Nah, sekurang-kurangnya kita meletakkan diri kita kena pada tempatnya. Kita belajar, gitu kan? Ada orang yang tidak kena pada tempatnya, meletakkan diri tidak kena pada tempatnya. Orang azan maghrib dia minum kopi lagi di kedai kopi. Bahkan tidak peduli maghrib kah, isya kah, apakah. Sembang, cakap-cakap saja. Mula-mula cerita mancing. Bohong saja ceritanya. Kemarin ku mancing. Yang besar. Tapi macam mana? Terlepas. Last sekali yang besar itu terlepas. Yang kau dapat, besar ini saja. Besar ini saja. Bawa balik 3 ekor saja di rumah. Ya kan? Ini semua cerita bohong. Betul kan? Nah, itu mungkin kita nantinya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mereka lagi. Mereka siapa? Para alillah itu, para wali Allah itu, orang yang sempurna hubungan dengan Allah itu, memberi kelebihan kepada orang yang memilikinya. Ya, mereka memberi kelebihan. Nah, kalau kelebihan itu diterjemahkan dengan memberi, diaikan dengan membawa. Ya, memberi diaikan dengan membawa. Kelebihan diaikan dengan kebaikan, kebajikan. Nah, mereka membawa kebajikan. Ya, mereka memberi atau membawa kelebihan kebajikan kepada orang yang memilikinya, kepada orang yang mau baik. Nah, begitu. Orang yang memilikinya, orang yang mudah kita sebut, yang mau kepada kebaikan. Nah, orang yang mau kepada kebaikan, nah mereka lah yang akan membawa kepada kebaikan. Ya, para ahlillah ini atau para wali atau orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah ini, nah mereka akan membawa kebaikan kepada orang yang mau kepada kebaikan. Faham tak? Nah, macam kita di sini mau kepada kebaikan kan? Adakah di antara kita yang mau kepada jahat? Tidak ada kan? Nah, berarti kita semua orang mau baik saja. Cuma mungkin termiskan, gitu kan? Nah, itu biasa saja. Godaan dunia, ya kan? Yang pasti, majoriti kita mau kebaikan, gitu kan? Nah, begitu. Majoriti kita, ya, di dalam majelis kita ini. Nah, kita adalah orang-orang yang mau kepada kebaikan. Nah, jadi siapa yang memberi kebaikan, memberi kelebihan, membawa kita kepada kebaikan-kebaikan ini siapa? Sudah tentu ulama sebelum kita kan? Nah, ulama sebelum kita. Nah, itu kalau kita bercakap dari persepsi, dari perspektif ilmu. Nah, ulama yang membawa kita, ulama sebelumnya begitu, dari perspektif ilmu. Adapun dari perspektif kerohanian, nah, orang yang membawa kita sampai ke sini sekarang adalah wali Allah sebelum kita. Paham tak? Wali Allah sebelum kita, wali Allah sebelum mereka, sehingga sampai ke Nabi SAW. Nah, jika tidak kerana wali-wali Allah atau orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah,
ya, kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang. Paham kah? Nah, ada dua sisi pandang. Mungkin saja ulama-ulama itu adalah para wali Allah, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu kah? Nah, sejarah menceritakan, sejarah yang kita kutip dan kita jumpa sudah, antaranya adalah Islam sampai di Nusantara kita ini lama sudah, pada tahun-tahun 800 Hijrah. Ada yang mengatakannya begitu, ada yang mengatakan pada tahun-tahun, pada zaman-zaman Sayyid Khulafaur Rasyidin. Nah, ada fakta lagi yang mengatakan bukan zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Rasulullah SAW sampai sudah Islam. Nah, di Sumatera, Indonesia kan sekarang Indonesia. Nah, sudah ada petunjuk yang zaman Rasulullah Islam sampai sudah. Ya. Ada apa ya? Ada batu tanda gitu kan? Ada apa? Ada kesan, ya kan? Ada kesan sejarah yang menunjukkan bahwa Islam sampai di Nusantara kita ini pada zaman Rasulullah SAW lagi. Ya kan? Nah, jadi kalau demikian, siapa mereka? Mereka sahabat. Sahabat bukan lagi wali, atas daripada wali sudah. Ya kan? Nah, kalau generasi kemudian, nah bukan sahabat, generasi tabi'in. Siapa tabi'in? Nah, sudah tentu mereka adalah aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari pandangan dari sudut kerohanian, ya, pandangan dari sudut kerohanian. Adapun pandangan dari sudut ilmu, nah mereka terdiri daripada ulama-ulama, ya, yang dihantar ke sini. Nah, sejarah terdekat dengan kita adalah Syekh Abdullah Khumairi, ya kan, yang mengislamkan Merung Mahawangsa, ya, yang kemudian dinamakan dengan Sultan Muzaffar Shah, kuburnya ada di Merbuk, ya kan? Kerajaan Kedah Tua. Nah, siapa dia Syekh Abdullah Khumairi? Syekh Abdullah Khumairi adalah sebahagian daripada ulama-ulama, dan sejarah kemudian mengatakan sebahagian daripada wali Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka sampai ke sini. Nah, bukan di sini saja, Pak, sampai ke Kamboja, mana-mana Nusantara kita ini semuanya ada, Pak. Tahukah? Jadi karena mereka, nah kita katakan begitu, karena mereka, siapa mereka? Para aulia Allah Subhanahu wa taala ini, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Nah, kita sekarang mendapat kebajikan, mendapat kebaikan. Itu kan? Nah, jika tidak, mungkin kita mungkin saja, aku pun tidak tahu kan. Mungkin saja kita pun agamanya tak apa-apa. Kan? Mizi bukan nama Mizi. Mizi nama Ratnam. Ya kan? Ah. Masya Allah. Nah, okey, paham kita sudah. Mereka memberi, membawa kelebihan, kebaikan kepada orang yang memilikinya, orang yang mau. Jadi siapa yang mau kepada kebaikan, nah mereka akan dapat kebaikan. Ya, mereka akan dapat kebaikan. Yang tidak mau kepada kebaikan, nah mereka akan berjumpa dengan keburukan-keburukan. Yang keburukan-keburukan itu akan memburukkan diri mereka sendiri. Ya. Nah, begitu, Pak. Pahamkah? Mereka, nah mereka lagi, siapa? Orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengambil hak-hak manusia. Nah, mereka tidak pernah mengambil hak-hak manusia. Apa itu hak-hak manusia? Hak orang, Mbak. Ya. Tidak mengambil hak orang secara tidak benar. Nah, itu maksud mudahnya. Ya. Mereka tidak pernah mengambil hak-hak manusia, hak orang secara tidak benar. Ambil tunang orang kah? Ambil bini orang kah? Ambil harta orang kah? Ambil duit orang kah? Ambil tanah orang kah? Ambil apapun yang milik orang lain, bukan miliknya, ya, secara zalim. Nah, itu tidak berlaku kepada orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sangat menjaga, ya. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala, kita sebut tadi, ilmu, ya, ilmu dan agama mengajar sudah tentang tidak bolehnya kita mengambil hak orang lain tanpa cara jalan yang hak. Jelas kah? Nah, jangan kita kuat, kita samsing, nah kita ambil saja harta orang sewenang-wenangnya, jangan. Ya.
Nah, bukan harta yang besar, tanah, bukan. Buah durian orang pun kita jangan ambil. Nah, pokok ayam mat itu buah durian jatuh sudah. Jangan kamu orang ambil tidak tentu pasal ya. Kalau kamu orang rasa mau makan durian, kasih tahu Walid. Walid mau beli 1 lori. Tapi tunggu, sabar. Sekarang kalau beli 1 lori, habis bah duit. Duit kita yang simpan-simpan untuk makan kita habis bah. 1 kilo 18 ringgit. Tidak payah makan durian bah. Jul? 1 kilo 18 ringgit. 1 biji ada 2 kilo. Nah itu bukan Musang King ya. Itu kampung, durian kampung. Satu biji 2 kilo. 18, 36 ringgit sudah kan? Nah 36 ringgit. Balik pulang dari rumah, buka-buka tengok ada 3 ulas saja. Nah bagaimana itu? Nah kita sabar sekejap. Sabar sampai buah durian itu harganya murah. Nah kita beli 1 lori itu. Kita pun tinggal tidak berapa orang lagi sudah. 3 orang akan pulang. 4 orang. Ya kan? Nah kamu orang enjoy makan durian. Ku kasih kamu orang makan durian sampai jangan mabuk ya. Muntah durian tidak apa. Mabuk jangan. Oke. Dan mereka lagi. Siapa mereka? Orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Ya, kita sekarang sedang menginspirasikan, paham enggak? Ya, kita sedang menginspirasikan. Kita sedang melihat mereka-mereka yang kita sebutkan, bukan mereka-mereka. Kita sedang melihat mungkin inilah kepribadian ya. Inilah syakhsiyah, inilah kepribadian orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, dan kita menginspirasikan kepribadian itu. Paham enggak? Nah, aku pun tidak tahu mau guna bahasa-bahasa canggih-canggih. Boleh paham enggak? Nah, kita cuba menginspirasikan kepribadian itu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Nah, kita pun sampai di situ. Ya, sampai keadaan-keadaan ataupun sampai kepada hakikat sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak pernah mengambil hak-hak manusia dan mereka tidak pernah menuruti kehendak atau godaan hawa dan nafsu mereka. Nah, itu keadaan-keadaan yang bersifat personal, bersifat pribadi. Ya. Nah, mereka sendiri secara pribadi ya, tidak pernah menuruti kehendak. Dalam arti kata yang lain, nah mereka tidak mempunyai keinginan-keinginan yang apa? Yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah keinginan yang bercanggah dengan Allah? Kan? Allah benarkan kita orang lelaki menikah 4 saja, dia mau menikah sampai 10. Nah, itu keinginan yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingatkan Bang Arif kita satu saja dulu. Jangan kelang kabut, kan? Nah, itu contoh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita ayam, kambing yang kita belah sendiri. Jangan curi orang punya. Kalau curi orang punya, kambingnya tetap halal, tapi perbuatan curi itu yang haram, gitu kan? Nah, ayam, kambing, itik, ayam piru. Nah, Allah halalkan kepada kita, gitu kan? Kenapa kau mau makan babi juga? Misalnya, gitu kan? Nah, jadi kalau kau punya keinginan mau makan ayam, silakan. Kau punya keinginan untuk makan kambing, silakan. Kau punya keinginan untuk makan ayam piru, silakan. Tapi tinggal 2 ekor. Kalau kau punya keinginan untuk makan itik telur, silakan. Nah, banyak itik telur kita. Nah, kalau kau punya keinginan untuk apa, silakan. Jangan kau punya keinginan untuk makan babi. Paham enggak? Nah, itu. Ya. Nah, aku kasih contoh-contoh yang mudah paham. Kenapa? Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyalahi mereka, khususnya para ahlillah, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah ini, mereka tidak akan menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti kehendak Allah itu disimpulkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Mereka tidak akan menyalahi. Kan? Okey, terus. Atau mereka tidak akan menuruti, termasuk mereka tidak turut adalah godaan hawa dan nafsu mereka.
Ya, kenapa di sini datang istilah hawa dan nafsu? Nah, dulu Walid pernah cerita sudah kan? Ada istilah yang tergabung, istilah yang diidhafatkan. Nah, hawa itu satu hal, nafsu itu satu hal. Kemudian istilah itu menjadi lazim digabungkan, disebut hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Ya, padahal dua istilah yang asalnya adalah terpisah. Seperti padang dengan bola. Padang lain, betul kan? Nah, namanya padang adalah satu tempat yang lapang. Kan? Nah, kemudian tempat lapang itu digunakan untuk buat apa? Main bola. Nah, kemudian orang sebut padang bola. Orang jarang sebut padang main bola kan? Nah, kalau orang sebut padang main bola, itu dia baru jadi Melayu, tahu kah? Mungkin dia Arab kah? Dia apa kah? Orang tidak sebut padang main bola, orang sebut padang bola saja. Kan? Nah, lebih-lebih orang sebut padang permainan. Kalau perlu kepada huraian, itu padang tempat budak-budak bermain. Nah, itu huraiannya. Betul kan? Nah, jadi itu bacaan secara idhafat panggil, sandar menyandar. Maka bacaan hawa disandar kepada nafsu dan kemudian disebut dengan hawa nafsu. Nah, sekarang kita perincikan sikit ya. Nah, di sini datang sudah kalimat yang berbeza. Godaan hawa dan nafsu mereka. Okey. Nah, ada komentar yang mengatakan bahawa hawa itu adalah seruan daripada iblis. Yang dimaksudkan dengan hawa, ya, seruan daripada iblis. Yang lain mengatakan bukan seruan saja, racun daripada iblis. Nah, ada yang mengistilahkan begitu, hawa. Nah. Ya, jadi hawa kita sebut tadi terjemahan tafsirannya adalah racun, adalah seruan daripada iblis, ya. Nah, seruan itu boleh berlaku dalam banyak bentuk, kata para ulama. Dia boleh masuk kepada akal kita, pikir-pikir saja. Dia boleh masuk ke hati kita, rasa syok saja, gitu kan? Nah, kalau dia masuk ke akal kita, nah kita pikir mau tengok orang tidak pakai baju, tahu kah? Yang miskin-miskin itu. Itu contoh ya. Nah, syok saja, mau tengok saja orang yang tidak pakai baju ni. Yang miskin itu, yang tutup sikit-sikit saja itu. Alah, pikiran kita. Dia masuk di pikiran kita. Nah, kemudian dia nanti masuk di hati kita. Bila masuk di hati kita, nah kita syok keadaan begitu. Faham tak? Nah, itu contoh. Sama saja orang perempuan pun sama juga. Syok tengok lelaki sado yang ada six pack. Six pack. Dia tengok six pack, dia syok. Yang sebenarnya bukan six pack itu, dia syok, dia tengok di bawah itu, tahu tak? Ya, jangan bergurau. Kami Walid pernah mengajar di satu, membantu seorang sahabat mengajar di sekolah dia. Nah, buat spot check budak-budak perempuan. Nah, macam-macam ada di dalam almarinya, tahu tak? Gambar orang lelaki pakai spenda saja. Jadi rupanya mereka menginspirasikan itu. Nah, jadi tidak pelik. Ya. Nah, jangan ada di antara kita ya begitu kan. Kurotan aku tidak peduli, anak menteri kah, anak raja kah. Kali ini kurotan semuanya. Yang tinggal itu. Okey. Okey ya, mereka tidak pernah menuruti godaan hawa dan nafsu. Nah, hawa tadi penjelasannya adalah ada yang mengatakan itu adalah racun iblis. Ada yang mengatakan bisikan-bisikan daripada iblis. Nah, bisikan itu akan menuju kepada dua elemen rohaniah kita. Sama ada dia menuju ke akal kita, dia menuju ke hati kita. Sifatnya adalah supaya kita bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, bercanggah dengan Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bercanggah dengan agama. Nah, itu sifatnya. Yang namanya hawa. Nah, jadi hawa ini akan berlaku kepada semua manusia. Lelaki kah, perempuan kah, pondan kah, apa kah? Nah, semua akan terkena hawa ini. Ya, apalagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Nah, mudah-mudahan saja kita terkena hawa itu. Dan hawa itu nantinya
akan berpusat dan berkembang pada nafsu. Ya. Nah, itu kita berdasarkan kepada struktur kerohanian. Nah, Walid pernah cerita sudah bagaimana racun-racun iblis ini masuk ke nafsu, ya. Dia bukan terus masuk ke nafsu. Cerita sudah ya. Sebut sudah, bagi tahu sudah. Nah, jadi struktur kerohanian 1 sampai 6, 1 sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kecil sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, roh, akal, hati, sir alam, sir alami, sir nafsi, kemudian nafsu, dan yang ketujuhnya adalah sukma. Okey. Nah, ini nafsu. Berada di posisi yang ke-6. Dalam struktur kerohanian kita. Nah, hawa tadi yang kita sebutkan dengan hawa, kemudian tafsiran kita adalah racun daripada iblis, dalam bentuk racun, dalam bentuk bisikan dan sebagainya. Nah, dia akan menyerang ini. Dia akan menyerang ini. Ya. Nah, ketika dia menyerang akal dan hati kita, ya, dia menyerang akal dan hati kita, nah, perlahan-lahan akal dan hati kita menjadi rosak. Perlahan akal kita, kemudian hati kita menjadi rosak. Nah, ketika akal dengan hati kita rosak, ya, apa istilah Walid dulu? Dia kencing. Ya. Iblis menyebarkan racun yang namanya hawa ini, dikencingnya di akal kita, dikencingnya di hati kita. Paham enggak? Okey. Nah, setelah akal dengan hati kita setelah akal dengan hati kita terracun, ya, terracun dengan hawa itu tadi, yang pertama-tamanya akan rosak adalah sir alami. Ya. Kenapa rosaknya sir alami? Nah, kita tidak rasa lagi bertuhan sudah. Kita tidak rasa lagi, kita tidak akan merasakan apa yang kita lihat daripada alam semesta ini terhubung dengan Tuhan. Paham enggak? Nah, itu. Jadi alam semesta yang kita lihat setiap hari, setiap kita sedar, nah, tidak dapat menghubungkan, tidak boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, itu yang kita ceritakan, sama saja macam Acai, sama saja macam Arumugom saja. Sama saja dengan orang-orang kafir itu. Dalam arti kata yang mudah, pandangan kita nanti sama saja dengan orang-orang yang tidak beragama ataupun agama-agama yang sesat. Sama saja. Tidak ada beza. Acai makan, kita pun makan. Bezanya Acai makan babi, kita tidak makan babi. Tapi perangai macam babi juga. Nah, mungkin begitu, kan? Okey. Kemudian perlahan-lahan apabila sir alami ini rosak, ya, yang ini rosak, maka dia akan memberi kesan juga kepada sir nafsi. Nah, ketika itu keajaiban apapun di dalam diri kita tidak akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makan gajah pun tidak menghubungkan dia dengan Allah, makan nasi pun tidak menghubungkan dia dengan Allah. Akhirnya dia terbebas daripada melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Secara kesimpulannya berarti tidak terhubung sudah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, tidak terhubung sudah berarti di sini rosak. Ya, di sini rosak. Di sini rosak mula. Rosak kedua. Nah, di sini rosak, di sini rosak. Nah, apabila keempat-empat ini rosak, nah, barulah dia tiba di sini. Nah, dia merosakkan nafsu ini. Ketika dia merosakkan nafsu ini, nah, tidak ada takut lagi kepada Allah. Ya, tidak ada takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh mudah ya, boleh ceritakan. Nah, tidak heran kalau dekat Allah Subhanahu wa taala mereka tidak heran, apa mungkin mereka heran dengan kita? Ya. Kita yang namanya guru, kita yang namanya ayah, mereka heran enggak? Tidak ada siapa yang akan heran. Kenapa?
kalau sudah dengan Allah pun mereka tidak heran. Jadi itu hakikatnya. Paham tak? Okey. Nah itu maksudnya, boleh faham sudah ya? Mereka, yakni para orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, tidak pernah menuruti kehendak. Nah mereka tidak mempunyai kehendak sendiri. Berarti tidak bercanggah dengan kehendak Allah. Mereka menuruti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sesempurnanya. Ya, dan mereka juga tidak menuruti godaan hawa. Nah kita separate sudah ya, kita membezakan sudah. Walaupun kemudian nantinya kita menggunakan istilah hawa nafsu. Ya, godaan hawa dan nafsu mereka sama sekali mereka tidak mengikuti. Nah, berarti mereka sentiasa bercanggah dengan hawa, kerana hawa itu adalah bisikan iblis, ya, racun iblis, dan mereka ya selalu bercanggah dengan nafsu, kerana nafsu itu tidak pernah mengajak kepada kebaikan, ya kan? Kecuali nafsu itu mencapai tahap mutmainnah. Nah, kalau dia capai itu sudah, maka mudah-mudahan dia menjadi baik, bukan dia mengajak, dia menurut. Itu kan? Nah itu istilahnya para ulama. Selagi mana dia tidak sampai kepada mutmainnah, nah dia mengajak kita kepada kejahatan saja. Ya. Boleh faham tak? Nah sama saja, lelaki ke perempuan ke sama saja. Mengajak kita kepada kejahatan. Nafsu itu mengajak kita kepada kejahatan. Mau buat jahat saja. Okey. Mereka, nah, ahlillah, ai orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mencintai kerana Allah. Mencintai, nah itu istilah yang umum sudah kan? Nah kalau kita dari sudut dasar kita mula dari awal. Istilah Arabnya satu perkataan saja, hub, dan maknanya pada sisi kita ada 4. Mereka suka, mereka sayang, mereka kasih, mereka cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apapun dan siapapun. Nah begitu. Ya. Suka kerana Allah. Jika Allah tidak suka, nah dia pun tidak suka. Ya kan? Sayang kerana Allah. Jika Allah tidak sayang, dia pun tidak sayang. Kasih kerana Allah. Jika Allah kasih, dia pun kasih. Ya kan? Cinta kerana Allah. Jika Allah cinta, dia pun cinta. Ini Allah benci, dia cinta. Ini yang menjadi masalah pada siapapun. Ya kan? Allah benci Allah benci yang namanya maksiat. Allah benci yang namanya pergaulan yang tidak terikat dengan batas-batas syarak, gitu kan? Allah benci. Dia cinta saja. Ya kan? Boleh faham tak? Boleh faham tak kau? Sofia, boleh faham tak? Nah. Kenapa yang Allah benci kita suka? Yang Allah suka kita benci? Betul kan? Nah, Allah suka kita menikah. 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah? Nah betul tak? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna 2 wa thulatha 3 wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kau takut takut tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, kan? Nah, fawahid, nah 1 memadai sudah. Kan? Nah, Allah suka itu. Tapi masyarakat kita pada hari ini, nah mereka benci menikah itu. Benci itu. Bercinta tidak apa. Jadi wujudlah orang lelaki mau menikah lagi takut, tapi di belakang dia bercinta. Kan? Wujudlah itu. Terjadilah itu. Mau menikah kau garang. Kau lina kecil-kecil pun kau garang. Silap sikit kau baling segala proyuk, segala kuali, segala apa. Jadi suami kau nanti takut bah dia. Mau pun takut. Gitu kan? Allah. Nah, kita belajar apa yang Allah suka, nah kita perlu suka. Apa yang Allah sayang, kita perlu sayang. Apa yang Allah kasih, kita perlu kasih.
Apa yang Allah cinta, kita perlu cinta. Dan apa yang Allah benci, kita perlu benci. Ya. Dan setiap apa yang Allah benci, maka baginda Nabi kita SAW juga membencinya. Nah begitu. Faham tak? Mereka, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, mencintai. Nah, kita jangan terus kepada klimaks istilah. Kita mula dari suka, sayang, kasih, cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, kita ambil contoh ma'arif kita. Dia suka, sayang, kasih, cinta kerana Allah. Nah, dia akan menyempurnakan. Ya, dia menyempurnakan pada 17 hari bulan. Kita sama-sama doakan dia mudah-mudahan. Ya, tujuannya itu sempurna, kan? Bermula dari suka. Nah, sesungguhnya manusia begitu, kan? Mana ada manusia datang-datang terus cinta. Nah, itu mabuk saja. Sama ada dia mabuk ketom kah? Dia mabuk ais kah? Dia mabuk apa-apa mabuknya, kan? Nah, macam itu. Datang-datang terus cinta saja. Ya. Realitinya semuanya bermula dengan suka. Paham tak, Sofia? Sofia suka seseorang. Seseorang suka Sofia. Nah, itu kan? Nah, dari suka itu menjadi apa? Menjadi sayang. Dari sayang itu menjadi kasih. Dari kasih itu menjadi cinta. Nah, penghujung cinta tidak ada lagi sudah. Penghujung cinta adalah perlu bersatu, betul? Nah, kalau tidak bersatu, salah seorangnya akan gila atau kedua-dua orang akan jadi gila. Nah, begitu, Pak. Okey. Nah, ketika itu mereka perlu bersatu. Nah, macam Ma'arif. Mudah-mudahan 17 hari bulan, 1 hari 2 hari lagi kah? Ya, dia akan menikah di Lahad Datu sana. Ya, kita doakan mudah-mudahan selamat segalanya. Dengan pulang dia bawa kita. Nah, kalau Walid pulang bawa menantu dia kepada Walid. Nah, kalau kamu orang pulang bawa kakak. Nah, begitu. Kan? Dalam keluarga besar pondok kita ini. InsyaAllah. Dengan izin Allah SWT. Jadi kita ada itik bah, kalau mau sembelih buat kenduri boleh bah, itu. Okey. Kemudian murka juga. Nah, termasuk mereka tadi ya. Rentetan ayat murka. Murka juga kerana Allah. Murka itu apa? Marah, benci, tidak suka, meluat. Kalau ambil istilah-istilah kedaerahan itu kan. Meluat. Nah, itu orang perempuan. Kalau kami di sebelah Kedah ini, kalau kamu orang Mizi, suka orang Kedah, menikah dengan orang Kedah, nah ayat meluatnya itu selalu keluar. Meluat! Nah, bunyinya begitu, tahu tak? Ini sama saja. Semakna dengan benci, semakna dengan murka, marah, dan sebagainya. Semakna saja. Ya? Jadi, mereka, para orang yang sempurna hubungan dengan Allah, marah mereka, benci mereka, meluat mereka juga kerana Allah. Nah, ini bermaksud, apa yang Allah benci, mereka akan benci. Ya, apa yang Allah suka, mereka akan suka. Bukan sebaliknya. Yang Allah benci, kita suka. Yang Allah suka, kita benci. Nah, itu salah sudah. Ya. Tidak akan sampai ke posisi yang kita bincang sebagai orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, kemudian, semuanya adalah untuknya. Ya, para ahlillah. Nah, mereka memfokuskan. Semuanya adalah untuknya, ay untuk Allah SWT. Untuknya, ay Allah. Ya. Semuanya itu apa? Nah, kalau kita bahagikan 3 saja kan sebagai pemudah faham kepada kita dan struktur ilmunya begitu, 3 saja. Pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku atau amalan kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah yang itulah menjadi pegangan orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Semuanya untuk Allah. Dan hakikat itulah yang kita bacakan. Ya, dalam doa iftitah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, maknanya kita baca-baca sudah selalu. Ya. Nah, itu. Jadi semuanya. Kalau sudah hidupku sampai kepada matiku, berarti apa saja antara hidup dengan matiku yang kita lakukan, aktiviti, amalan, nah semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru betul. Yang menjadi permasalahan, cakap begitu, tapi pelaksanaannya bercanggah.
Ya kan? Betul kan? Okey. Jadi semuanya adalah untuknya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain berarti tidak ada yang terlibat di dalam hal tujuannya para orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru inspirasi kepada kita begitu juga. Kita ajar diri kita untuk sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah. Nah, ketika itu pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, nah kita fokuskan menjadi lillahi rabbil alamin. Jelas kah? Nah, tidak tersangkut dengan makhluk, tidak tersangkut dengan benda, tidak tersangkut dengan hal, tidak tersangkut dengan perkara. Nah, kita perlu ajar diri kita begitu. Ya, kita semua ya mesti ajar diri kita supaya berfahaman dan bersikap gitu. Ya, yang mudah-mudahan dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Di dalam apa? Yang kita sebutkan tadi. Ya. Di dalam sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu mereka memperolehi bahagian. Salah terjemahan ni sebenarnya. Bukan memperolehi bahagian, memperolehi bahagia. Bahagia. Buang N. Falah dalam bahasa Arab, falihun, falihin, itu bahagia kan? Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah, sungguh bahagialah orang yang beriman. Jadi maknanya bahagia. Di dalamnya, dalam apa? Dalam sempurna hubungan dengan Allah. Di dalamnya sempurna hubungan dengan Allah SWT. Mereka memperolehi, mendapat, mencapai. Okey? Memperolehi, mendapat, mencapai bahagia, kebahagiaan. Siapa tu? Sina Blues. Okey. Allah, betul kan? Nah, dalam kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itulah ada kebahagiaan. Ya, jika tidak sempurna hubungan dengan Allah, manusia menderita antara lain adalah tujuan hidupnya tidak lillahi rabbil alamin, gitu kan? Jadi menderita dengan sebab benda, menderita dengan sebab keadaan, menderita dengan sebab perkara, menderita dengan sebab makhluk. Nah, itu. Betul kan? Jadi kalau kita simpulkan penderitaan yang berlaku ke atas kita manusia antara lainnya adalah kerana tujuan hidup dan perjalanan kita tidak dikeranakan dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menyebabkan terjadinya kepayahan itu, kepayahan ini, kesulitan itu, kesulitan ini. Itu ada hadisnya. Betul kan? Kita belajar di kitab Asharul Ma'asi. Ya, di kitab Asharul Ma'asi ada hadis yang kita belajar tentang kesulitan kita dalam hidup adalah kerana dosa kita, betul? Ya. Nah, baca hadisnya rantau. Kantui terus. Nah, jadi ilmunya di kitab saja. Nah, jadi pelan-pelan kau hafal hadis-hadisnya itu. Dengan dalil-dalilnya itu. Mana kau mau sandar di kitab saja, betul kan? Nah, jadi ada sudah kita jumpa hadis-hadis Nabi SAW dalam periwayatan-periwayatan yang sahih bahawa kesulitan dalam kehidupan kita adalah kerana dosa-dosa kita. Nah, itu paling besar dalam penelitian para ulama. Nah, selain daripada itu para ulama mengatakan ujian. Ya. Nah, para ulama mengatakan ujian. Ini berarti ada juga kesulitan-kesulitan itu disebabkan Allah menguji kita. Nah, jadi ada dua pandangan ya terkait dengan kesulitan dalam hidup. Nah, ada kalanya ujian. Ya kan? Nah, ada kalanya apalagi kalau kita sandarkan kepada 4 tujuan. Ya kan? 4 tujuan Allah menguji kita. Nah, aku mau tanya Mimi kau, 4 tujuan Allah menguji kita apa?
Ha. Ha. Pandai buat Mimi. Belum nikah sudah. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan tujuan, ya, tujuan Allah memberikan ujian. Nah, kita dapat lihat dari semua sudut, gitu kan? Faham ke Jul? Kau macam marah saja, tidak puas hati saja, mau tumbuk kan? Okey. Barang siapa, isim nakirah itu, tidak kira siapapun. Raja kah, sultan kah, menteri kah, orang awam kah, orang kampung kah, orang estate kah, orang apa kah, kaling kah. Nah, tidak kira. Barang siapa yang melakukan ini. Nah, melakukan ini itu apa? Itu isim isyarah kan, mesti ada faktanya. Jika tidak diterjemahkan atau tidak disebut dengan, kalau teks Arabnya pun sama saja. Tidak disebutkan dengan ini. Nah, ini itu ada isim isyarahnya, mesti ada faktanya. Barang siapa yang melakukan ini. Nah, apa ini? Kita sebut sudah istilahnya tadi. Melakukan, melaksanakan, mengamalkan. Apa? Syakhsiyah orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Kepribadian orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita inspirasikan mereka tadi. Nah, kita ambil, jadikan sebagai kita punya pribadi. Kalau pribadi itu diukur dengan 3 hal. Pribadi diukur dengan sikap, pribadi diukur dengan perangai, pribadi diukur dengan tingkah laku. Nah, berarti bersikap kita dengan sikap orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Ya, berperangai kita dengan perangai orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Bertingkah laku kita seperti tingkah laku orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya melakukan ini. Jelas ya? Jelaskah? Jelas ke tidak jelas ini? Kau jelaskan Mimi. Kau Lina. Kau Sofia? Okey. Kau Mizi? Kau yang satu-satunya harapan rantau, Jul, Bangkil. Ha? Bangkil? Kau tiba-tiba golek kepala, kenapa? Pening? Pening? Jangan pening, wah Bangkil. Okey. Nah, barang siapa melakukan ini, ya, dhabitnya tadi ya, dhabit pencerahan, bukan dhabit istilah. Dapatkah tadi dhabitnya? Barang siapa melakukan ini, Nah, masing-masing punya dhabit. Kau punya dhabit apa? Menginspirasi, nah itu istilahnya kan. Nah, mengambil orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT ni, pemikiran mereka ataupun syakhsiah mereka ni, itu lebih tepat, kepribadian mereka. Secara sempurna, ya, jadi kita ambil kepribadian mereka itu, kita amalkan, kita lakukan, kita laksanakan seperti mana mereka secara sempurna. Nah, secara sempurna itu tidak perlu kepada tafsiran lagi sudah. Ya, dengan betul, dengan benar, dengan ilmu. Mana mungkin betul benar tanpa ilmu, gitu kan? Nah, dengan betul, dengan benar, dengan ilmu. Nah, itu paling tamat sudah, dengan ilmu. Ya, melakukan ini secara sempurna, dengan ilmu. Nah, begitu. Kerana dan kepada Allah, ya. Kerana Allah, dan kepada Allah. Ini yang kita sebut lillah billah, kan? Nah. Kerana Allah, kepada Allah. Banyak istilahnya itu, bukan ada 2-3 istilah lagi. Apa rantau? Kau bunyi-bunyi apa? Itu yang kita sebutkan
Ya, istilah dasar kita dari Allah kepada Allah. Nah itu. Ya, belajar sudah semua orang ya. Istilah dasar. Dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah. Nah itu adalah pegangan setiap kita yang menghapuskan kesombongan kita terhadap Allah SWT. Ya, kita dari Allah dan kita akan datang kepada Allah. Ya, nah jadi konsep itulah yang disebutkan di sini. Ya, melakukan ini secara sempurna kerana, nah ai kepada kerana itu dari. Nah, supaya kita tidak keliru ya. Kerana ai dari dan kepada Allah. Nah itu perlu menjadi pegangan kita dalam soal apapun, termasuk diri kita. Ya. Jadi dalam kesadaran pemikiran kita dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Dalam kesadaran perasaan kita, nah kita dari Allah akan pulang kepada Allah. Dalam kesadaran tingkah laku kita dari Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Okey. Maka katanya, maka bermakna dia telah, maka bermakna jika begitu. Mubtada' mahzufnya adalah jika begitu, jika begini. Ya. Nah, jika benar adalah keadaan kita begini, seperti disebutkan dalam paragraf yang kita bacakan tadi. Ya. Jika benar keadaan kita melakukan ya ini secara sempurna, ya, jadi melakukan itu beramal. Secara sempurna itu ilmu. Tapi sudah tadi kan? Nah, dan tujuannya adalah kerana dari dan kepada Allah SWT. Jika benar begitu, maka bermakna dia telah menemani Allah dengan sempurna. Maka bermakna, nah boleh saja bermakna bermaksud, nah tidak menjadi kesalahan pada situ. Ya. Maka bermakna bermaksud dia, siapapun dia di situ dhamirnya ganti namanya kembali kepada barang siapa, isim nakirah itu. Ya. Maka bermakna dia barang siapa tadi telah menemani Allah, telah menemani itu istilah terjemahannya. Kalau istilah Arabnya apa? Sekejap. Nah, bersama. Ya. Istilah Arabnya adalah bersama, dengan. Jadi untuk memahami bersama itu apa? Dengan. Ya. Maka bermakna dia telah menemani bersama dengan Allah. Ya, kemudian tafsirannya, nah Allah melihat dia, Allah memandang dia, Allah memberi perhatian kepadanya. Nah itu penafsirannya. Jelas ya? Maka bermakna dia telah menemani Allah. Menemani apa dhabitmu, Lina? Bersama, dengan. Nah perlu ada perkataan itu. Jika tidak bersama itu kau tidak faham. Ya, nah oleh takut nanti kau cerita di Sabah, di orang-orang kau di sana, bersama itu adalah kita duduk tepi Allah, dengan Allah SWT, kita di tepinya. Nah keliru di situ kan? Nah, okey. Jadi ada istilah lain yang datang menolong supaya kita tidak keliru, supaya istilah itu tidak menjadi syubhat. Okey. Maka bermakna dia. Nah dia itu mungkin Mizi, dia itu mungkin Rantau, dia itu mungkin Jul, dia itu mungkin siapa-siapa saja, ya, telah menemani bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah pencerahan kepada menemani bersama dengan itu adalah Allah memandangnya, Allah melihatnya, Allah memberi perhatian kepadanya, Allah merahmatinya. Nah begitu. Pencerahan itu perlu ada di tepi-tepi kitab Kemurang. Dengan sempurna katanya. Nah, dengan sempurna itu, nah, kalau kita mudah bahasakan ialah Allah memberi rahmat tadi kan. Nah, tidak ada kesempurnaan melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun. Nah, kita menjadi bagus adalah dengan sebab rahmat Allah. Kita jadi jahat dengan sebab Allah benci. Nah, itu saja. Kan?
Kalau Allah tidak benci, tidak mungkin kita jadi jahat. Betul kan? Maka bermakna dia telah menemani ai bersama ai dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Nah, dengan sempurna itulah dhabit dalam rahmat Allah. Dan katanya, dan mereka berhak memperolehi keselamatan. Dan mereka, siapa mereka? Orang yang melakukan ini. Ya, orang yang melakukan ini dia. Ya, dhamir yang datang dari barang siapa tadi. Ya. Nah, Walid sampai di situ Walid sebut orang yang melakukan ini. Orang yang menginspirasikan orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan dan berpribadi seperti mana pribadinya orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka berhak memperolehi keselamatan. Mereka berhak memperolehi keselamatan dan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berhak. Istilah mereka berhak ini bukan datang daripada tafsiran para ulama. Al-Quran menyatakan begitu kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memberitahu Nabi supaya Nabi mengembirakan. Ya, mengembirakan siapa? Mengembirakan kaum muslimin, umat baginda Nabi sendiri. Wa basyiril ladzina amanu, yang beriman. Ya. Apa kegembiraannya? Bahwa mereka akan dianugerahkan surga di hari akhirat kelak. Nah, padahal kegembiraan itu di dunia kan? Disuruh oleh Nabi mengembirakan ketika di dunia. Nah, jadi kegembiraan itu boleh diterjemahkan dengan, boleh ditafsirkan dengan kebahagiaan, betul kan? Mana mungkin kita gembira jika kita tidak bahagia? Betul kan? Kita mau gembira macam mana, Jul? Bini lari. Kau mau gembira macam mana? Wajah saja macam ayam berak kapur sudah, tahu tak? Faham tak? Nah, jadi sebab itu kau mau cari bini, jangan cari bini yang suka lari-lari, tahu tak? Ya memang ada begitu. Okey. Mereka berhak memperoleh keselamatan dan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita orang itu kan. Kita doakan, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kitalah orang itu. Orang yang diberi hak kebahagiaan, diberi hak keselamatan. Keselamatan berarti selamat. Nah, itu ditafsirkan. Para ulama menafsirkan ayat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam. Menafsirkan hadis daripada persepsi hadis. Nah, mereka menafsirkan memohon keselamatan yang diajarkan itu adalah supaya terselamat kita daripada dua perkara yang lazim disebut oleh ulama. Pertama, terselamat akidah kita. Yang kedua, terselamat ibadah kita. Nah, di sanalah para ulama membincangkan bahawa yang paling bahaya ketika hidup kita di dunia ini bukan mati terbakar, bukan bom meletup, ya, bukan karam dunia, bukan tsunami. Yang paling bahaya adalah runtuhnya, rosaknya akidah kita. Betul kan? Nah, jadi keselamatan diperlukan untuk itu. Keselamatan diperlukan untuk akidah. Keselamatan diperlukan untuk ibadah. Jadi, berapa ramai manusia yang rosak akidahnya, rosak ibadahnya. Tidak selamat akidahnya, tidak selamat ibadahnya. Yang menyebabkan kemudian kita membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu keselamatan. Nah, kebahagiaan kita terjemah sudah tadi. Ya, kita hidup dengan tidak melalui kesulitan-kesulitan yang mungkin memudaratkan iman kita. Dengan memudaratkan akidah kita. Kita hidup dengan kepayahan-kepayahan yang mungkin memudaratkan akidah kita misalnya kan.
Nah, kita selamat daripada hal itu. Bahagia saja kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nah, walaupun miskin saja kita. Tapi bahagia. Nah, itu lebih baik kan? Daripada kita duit begitu banyak, kaya, tapi tidak bahagia. Nah. Isteri kita pun sederhana saja. Tidak cantik macam artis. Kan? Tidak cantik macam Luna Maya. Siapa ya? Indonesia. Dia apa? Dia bukan itu kah? Bukan apa? Transgender kah? Bukan kah? Luna Maya. Ada 2 Luna. Aku sebut saja apa mana aku tahu. Rantau tahu kau Indonesia kau sebut tadi. Wah, kau mengikuti perkembangannya. Kau tinggalkan itu rantau. Kau ingat Quran saja, lain kau jangan ingat. Quran hadis. Nah gitu. Okey. Ya. Nah, isteri kita nantinya sederhana saja. Mungkin ada jerawat batu kan? Jerawat batu sini, jerawat batu situ, jerawat batu sini. Nah, mungkin kan? Nah, tapi kita syukur kerana dia membawa kedamaian kepada kita kan? Nah, begitu. Jangan kerana jerawat batu itu kau perlu habis 500-600 ringgit. Nah, itu dia membawa sesak dalam kepala, betul kan? Bang Mizi, aku mau 500 buat apa? Mau beli ubat jerawat batuku ini. Nah, kau pening sudah. Kan? Jangan main. Pening dengan isteri boleh mati di jalan, kau tahu kah? Jadi bahagia kita. Bahagia saja dengan limpah rahmat Allah SWT. Okey. Serta, nah ini ayat terakhir ya. Sila beri perhatian ya. Nanti kita bincang panjang lagi. Serta dicintai. Ya. Nah, boleh saja kita ambil dari awal. Dari tahap yang paling rendah. Serta disukai. Serta disayangi. Serta dikasihi, serta dicintai. Nah, apabila kita selamat, ya, Allah memberikan kita keselamatan, melimpahkan kepada kita kebahagiaan, ya. Nah, ketika itu kita akan disukai, disayangi, dikasihi, dicintai oleh manusia. Oleh manusia. Manusia yang mana? Manusia yang seperti kita. Ya, manusia yang tujuannya sama seperti kita. Nah, kerana itulah baginda Nabi SAW bersabda, tidak akan berselisih 2 orang yang tujuannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, tidak akan berselisih pada tujuan. Yang tujuannya sama saja. Aku pun mau Allah dan Rasul, kau pun mau Allah dan Rasul. Nah, mereka tidak akan berselisih. Yang berselisih itu kerana salah satunya bercanggah, betul? Nah, itu. Sama ada pemikirannya, perasaannya, maupun tingkah lakunya. Betul? Kau tidak akan berselisih dengan istrimu, percayalah. Ya. Jika istrimu pun tujuannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, kau pun tujuannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Fahamkah? Nah, percanggahan nanti berlaku kenapa? Karena kau tujuannya Allah dan Rasul, dia tidak. Nah, itu yang nantinya akan bercanggah. Faham tak? Jadi sebab itu mau cari istri, janganlah yang tidak memahami agama seperti kita faham, nanti lu bercanggah saja. Kau lupa ini malam kau mengajar, kau lupa. Jadi isteri kau telefon, bang, ini malam kita pergi Lotus bang, beli shopping mall. Ya okey sayang, okey. Nah, kau okey kan, begitu kan? Nah, datang kau pulang ke rumah, kau tengok-tengok ini malam kau mengajar di Masjid Pitas. Jadi kau pun siap-siap mau pergi mengajar. Kemana bang? Aku mau mengajar. Mengajar apa? Semalam abang berjanji, bukan berjanji denganku semalam sudah. Mau pergi ke mall. Mall apa, Jul? Mall apa? Aku pun tidak tahu mall-mall di sana. Nah, pergi mall saja begitu kan? Semalam saja kau berjanji. Bukan semalam, tadi siang, begitu kan? Tadi siang berjanji saja denganku. Mau pergi ke mall bang. Ini tiba-tiba tidak. Aku mengajar ini tadi. Itulah munafik bilang berjanji bohong. Nah, dia kasih tahu. Dia kasih tahu kau munafik. Kerana apa? Kerana bercakap saja bohong. Nampak? Jelas kan? Nah. Kalau dia paham, kalau dia kalau pikiran dia kalau dia pun sama seperti kau, tujuannya Allah dan Rasul. Nah, kau bagi kasih tahu dia tersilap tadi. Aku sebenarnya malam ini mengajar tapi aku terlupa misalnya. Nah, dia faham sudah. Ya. Tidak apa, silakan. Itu tugas yang lebih besar. Itu tugas yang lebih penting.
Nah, mall itu bila-bila pun boleh, Pak. Redha saja dia kan. Nah, itu yang membahagiakan betul kan, Jul? Nah, kalau sebaliknya, nah, kau pun pergi mengajar. Dalam kau mengajar saja kau semak sudah, nanti ku pulang apa yang akan naik belanga, kuali, senduk, apa yang akan baling ni, nah kau susah hati sudah. Betul kan, Jul? Nah, tidak bahagia sudah kan? Kau mengajar pun jam saja. Dengan tidak ingat apa-apa yang perlu ditakhrijkan, apa-apa yang perlu didatangkan, lupa saja. Nah, kenapa? Karena kau sibuk berpikir pulang nanti apa akan jadi. Nah, kau pun pulang. Lepas mengajar Masjid Pitas, kau pun pulang. Pulang rumah, ayang masak apa? Masak apa dia bilang? Kau pergi makan di sana. Tengok, itu yang terjadi, Pak. Betul kan, Jul? Jaga. Okey. Nah, terus kita. Serta dicintai oleh manusia. Yang sama seperti kita. Yang tujuannya sama. Ya. Nah, mungkin begitu kan? Karena manusia ini semuanya mencari perjalanan. Manusia semuanya mencari perjalanan, hanya bertemu atau tidak saja. Begitu kan? Nah, kalau kita bertemu perjalanan, mereka pun bertemu perjalanan, sama perjalanan kita. Nah, sudah tentu wujudnya cinta menyintai di antara satu sama lain. Begitu kan? Nah. Okey. Selain manusia, nah, jin. Bukan manusia saja, yang namanya makhluk Allah SWT. Jin, ya, dicintai oleh jin. Nah, kalau kita terjemahkan dari awal, disukai, disayangi, dikasihi, dan dicintai. Ya, Masya Allah. Nah, ini Walid mau cerita dengan kamu orang macam mana? Terasa kamu orang pun paham saja kan? Nah, tidak perlu cerita. Malaikat. Oh, bukan jin saja lagi. Malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat karubin, ya. Lagi bumi. Nah, ini istilah yang terwujud di sini ya, bumi. Nah, bumi pun menyukai, bumi pun suka kita, sayang kita, kasih kita, cinta kepada kita, bumi. Kan? Nah, itu satu hal yang kita perlu faham. Dan kita terus lagi langit. Nah, langit pun suka kita, sayang kita, kasih kita, cinta kepada kita. Nah, tentang bumi dan tentang langit ini ada hadis sahih. Kalau mau lihat dalam Al-Mustadrak Al-Hakim. Ya, dia mendatangkan hadis sahih. Menurutnya ada dalam Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Tidak ada dalam Bukhari, mungkin ada dalam Muslim, dia tidak ingat. Ya, tentang apa? Tentang jika Allah melaknat kita, sekalian makhluk ya, sekalian makhluk Allah SWT akan melaknat kita, sehingga sampai kepada ikan di dalam air. Nah, ikan di dalam air itu tidak tahu jumlahnya banyak mana. Yang kita tahu tidak pernah habis, gitu kan? Nah, tidak pernah habis, Pak. Dimakan oleh manusia, tidak pernah habis. Nah, hatta ikan di dalam air itu juga akan melaknat kita. Betul kan? Nah, hadis itu. Ya. Jadi, berdasarkan kepada hadis itu, maka bumi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak melaknatkah? Bumi pun makhluk Allah Subhanahu wa taala juga kan? Nah, hadis tentang bumi melaknat seiring dengan hadis yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi. Ya. Ada manusia yang dilaknat oleh bumi. Ketika dia berpijak, dia memijak bumi, bumi melaknatnya. Ya. Ketika dia mengambil sesuatu daripada yang tumbuh daripada bumi, maka sesuatu itu melaknatnya. Ketika dia makan sesuatu yang datangnya daripada bumi, nah ketika itu makanan itu melaknatnya. Nah itu. Nah, ini berarti bumi boleh melaknat. Nah, apalagi kalau kita baca hadis-hadis terkait dengan kubur, kan? Terkait dengan alam barzakh. Bumi menghimpit. Bumi memanggil-manggil saja ahli-ahli maksiat ini. Kau mati cepat, datang kepadaku. Kerana aku mau menghimpitmu. Kan? Bumi merayu-rayu dia kepada Allah SWT. Ya Allah, Fulan bin Fulan adalah hamba-Mu yang derhaka. Matikanlah dia, supaya aku dapat melakukan
ya, supaya aku dapat menyakitkan dia, ya, seperti mana derhakanya dia kepadamu. Itu ada hadis-hadis sahih semuanya. Jadi kita di dua persimpangan kan, persimpangan bumi langit memohon keampunan, berdoa untuk kita yang baik-baik, atau persimpangan di bumi langit sekalian makhluk mendoakan keburukan kepada kita. Nah, itu terserah kita. Nah, pelajaran kita pada malam ini jelas, ambillah, inspirasikanlah orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadikan itu bahagian daripada kepribadian kita. Jadikan itu bahagian daripada syakhsiahnya kita, ya. Dan kita akan menerima, ya, implikasi yang baik seperti mana yang kita sebutkan tadi. Kita akan menerima manfaat kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tahu sekiranya kita berilmu. Mungkin kita tidak tahu kerana kejahilan kita, tetapi tetap namanya kebaikan-kebaikan daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu adalah fakta yang sangat jelas. Nah, kita sambung nanti, wahai munafik. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? Wah, pukul 10 cun-cun. Okey, ada soalan? Ya, silakan. Sebab itu saya pindahkan sesuai dengan tahap kita. Saya pindahkan di sini tadi. Oh, padam dah. Saya pindahkan. Saya dah jangka soalan ini akan, bukan jangka lah, maksudnya masa saya belajar dulu pun soalan ini jadi biasa lah. Macam mana Syekh, kami ini cak ayam ni, contohnya betul lah kan. Jadi berdasarkan kepada keadaan itu, jadi saya pindah dah tadi. Saya sebutkan tadi supaya kita melihat sisi kita, supaya kita melihat sisi kita. Kita tidak melihat sisi yang umum begitu. Nah, saya pindahkan, ada dua pewarisan. Ada dua pewarisan. Satu ilmu, yang kedua agama. Agama merujuk kepada makna praktikal lah, praktikal lah. Yang boleh saja kita sebut Nabi. Nah, bila tersebut dengan Nabi itu apa dia? Sunnah ya. Sunnah lah, secara umumnya sunnah. Jadi mewarisi ini dan mewarisi ini. Itu yang kita sebutkan. Kan? Kalau kita tak dapat nak mewarisi apa istilah kita tadi, orang sempurna hubungan dengan Allah. Nah, paling tidak kita mewarisi ini dan mewarisi ini. Kan? Atau mewarisi kedua-duanya. Sebab begitu kan? Kalau ini pun kita tak warisi, ini pun kita tak warisi, yang tu jauh langit dengan bumi lah kita. Begitulah maksudnya. Clear dah? Okey. Lain ada soalan kah? Okey. Tak. Dia dicintai oleh jin dengan speknya adalah beriman dan beriman. Bukan dicintai dia nak cekup kita, nak rogol kita, bukan. No. Kan? Maksud dicintai, dia beriman, kita beriman. Dan dia akan menghormati kita seperti mana kita menghormati dia, sesuai dengan keimanan. Begitu. Kan? Nah, sekarang sampai-sampai kalau dia menyintai kita pun, dia suka, dia beritahu kita lah. Macam tu lah. Kan? Sebab tabiat komunikasi, interaksi bangsa jin
Sama saja dengan korek kalau salah ya, korek pada. Kalau tak betul ada seorang yang duk sebut. Kalau tak betul dia akan beritahu. Tabiatnya sama saja. Kan? Kalau kita perlu kepada nak menikah dengan seorang, kita perlu minang, dia pun sama saja. Yang berimannya. Yang munafik, yang fasik, yang apa semuanya macam tu lah. Kan? Kalau kita pun yang munafik, cintalah pokok ubi. Kan? Sama saja dia pun. Itu. Jadi maksud yang kita ceritakan tentang manusia akan menyukai, kita sebut dah tadi, manusia yang sejalan dengan kita. Sejalan dengan kita, setujuan dengan kita. Jin yang akan menyukai, menyayangi, mengasihi, menyintai, yang sejalan dengan kita, yang setujuan dengan kita. Itu maksud dia. Kalau dia tak setujuan dengan kita, tak sejalan dengan kita, dia pun tak akan menyintai kita dan kita pun tak akan menerima dia. Melainkan atas nama dakwah, atas nama menyeru, atas nama itu je. Faham tak tu? Jadi orang-orang yang sakit ni, apakah jin menyukai dia? Itu cerita lain. Itu cerita mengganggu. Kan? Itu dia cerita itu. Jadi mengganggu ni, jangan kata jin, manusia pun dia kan. Duk elok ganggu, bagi jadi celahu, bagi jadi penin, bagi semak, bagi jadi kacau bilau. Kan? Manusia pun serupa. Jadi manusia yang macam tu lebih kurang jin lah. Itu je. Boleh faham tu? Boleh? Tak clear? Cik Puan tak clear, Cik Puan abang lah tak clear, tak apa. Okey. Kalau jin tu suka kepada bini Ustaz Hamdan misalnya. Jahat tu pasal apa duk suka kat bini aku? Contohnya. Boleh faham tak? Something wrong lah. Sama je. Kita pula pergi duk suka kat jin tu. Jin tu ada lelaki dia. Jahat lah kita. Macam tu saja. Pertimbangan mudahnya. Ya kan? Okey? Lain, ada soalan habis. Mana? Okey. Mujuk Haji teringat. Okey, orang-orang yang mengamalkan zikir nafsi bermula pada malam ini pun atau pagi esok dia boleh ubah. Zikir itu terus macam biasa. Ya. Cuma dia ubah transfer ke dalam solat. Ya. Dia transfer zikir-zikir itu ke dalam solat. Tak perlu solat zikir sampai satu transfer dalam solat. Contoh, bagi mudah faham ya. Dia selesai baca Fatihah, dia selesai baca surah, sama ada dia mengikut berjamaah ataupun personal seorang diri. Nah, dia bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, astaghfirullah sekali. Kemudian nanti dia rukuk. Nah, ketika dia rukuk nanti, dia baca la haula wa la quwwata. Selesai zikir rukuk itu, bacalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim, astaghfirullahal azim. Kemudian i'tidal. Nah, masa i'tidal, selepas Rabbana lakal hamd, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, astaghfirullah. Kemudian dia sujud. Sujud dia kena baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah astaghfirullahal azim. Kemudian dia duduk di antara dua sujud, dia kena baca Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in astaghfirullahal azim. Jadi setiap satu tu sekali aja. Lepas tu sujud yang kedua sama saja. Kedudukan sujud itu apa tadi? La ilaha illallah wahdah la syarikalah astaghfirullahal azim. Jadi perlakuan itu akan berlaku di 5 maqam. 5 maqam itu berlaku. Boleh faham tak tu? Jadi macam tu je. Bawa dulu sampai benda tu jadi lazim. Apabila perkara itu jadi lazim, berarti wujudlah komunikasi solat. Itu tujuan dia. Dia wujud komunikasi solat. Kerana solat itu pada dasarnya adalah doa. Dan semua yang kita zikirkan itu adalah doa. Ya kan? Iya, saya faham. Tapi oleh kerana sujud dulu, jadi ambil yang sujud tu yang masuk di dalam sujud yang pertama itu. Lepas tu kita bangkit duduk di antara dua sujud itu, kita akan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kan? Dalam kita duk baca doa tu. Macam mana doa dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tu kan. Nah, habis dia Allahumma iyyaka na'budu ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in astaghfirullah. Tak apa, memadai. Yang tu. Kemudian kita sujud balik. Sujud balik, hak sujud yang kedua tu pun sama saja. Kan? La ilaha illallah wahdah la syarikalah astaghfirullahalazim. Jadi dari segi maqam, sujud yang pertama itu sama saja dengan sujud yang kedua. Kiraannya adalah pada sujud yang kedua. Dia begitu. Jelas tak? Transfer. Ni kita panggil transfer ke dalam solat kita. Supaya solat kita itu nantinya menjadi solat yang tak lara lah. Dia begitu. Solat yang terhubung terus 5 maqam itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang biasa, yang zikir nafsi, yang zahir tu amal macam biasa juga dulu. Sehingga kita nanti bawa kepada satu peringkat. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjaya masukkan itu dalam solat, berarti solat kita itu menjadi solat yang kata para ulamanya itulah salatul daim. Solat daim ada dalam Al-Quran itu. Solat yang sifatnya sentiasa. Bukan solat yang sifatnya mauqutah, bukan solat yang sifatnya pada waktu-waktu tertentu. Solat yang sifatnya sentiasa. Macam tu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.